Halo, selamat malam, Nau. Halo Kak, selamat malam. Iya, jadi gimana kabarnya hari ini, Nau? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah. Iya, sehari ini nih kalau boleh tahu, Nau ini ngapain aja sih? Seharian saya hanya di rumah mengerjakan tugas, Oke. mengerjakan laporan praktikum yang akan dikumpulkan untuk besok dan persiapan ulangan tengah semester. Oke, jadi kesibukannya Nau ini ngerjain tugas ya, terus persiapan untuk UTS juga. Karena kalau tidak salah pekan ini sudah masuk UTS ya memangnya? Iya Kak, sudah mulai masuk waktu UTS. Iya, jadi hektik banget memang ya. Nah, sekarang Nau mau berbagi cerita apa nih? Ceritakan Kak bisa mengenai perkuliahan. Bisa. Jadi Nora ini mau cerita tentang perkuliahan ya? Iya Kak. Oke, nah boleh tahu apa yang mau diceritakan ini? Apakah tentang burnout mungkin, atau kesulitan membagi waktu, atau seperti apa nih Nau? Lebih ke kalau ada Tentang perkuliahannya. Iya Kak. Oke, mungkin Nau boleh cerita sedikit bagaimana kesehariannya selama berkuliah, apa yang Nau rasakan gitu. Baik, jadi selama masuk di dunia perkuliahan, di awal itu kan di perkuliahan tidak menggunakan seragam seperti waktu-waktu sekolah kita dulu. Oke. Nah, di awal proses saya sering bingung, mungkin saya coba apa ya. Oke. Bingung ya, awal-awal memang Kalau bingung. sudah pakai ini, minggu depan pakai baju apa lagi, biar nggak terlalu mirip-mirip. Oke. Jadi Nau ini di awal-awal tuh masih bingung mau pakai baju apa, masih menyesuaikan karena kan maba ya. Nah, selain dari segi pakaian mungkin ada kebingungan di situ. Nau ada apa lagi? Yang bikin yang bikin kaget itu di dunia perkuliahan kan ada praktikum. Nah, di praktikum itu saya tidak pernah menyangka kalau akan ada buat laporan praktikum, mengerjakan tugas pendahuluan. Saya kira hanya kayak kita praktikum, sudah itu mungkin disuruh membuat ringkasan, membuat rangkuman dari hasil praktikum. Ternyata iya dibuat seperti itu, tapi lebih spesifik lagi, lebih mendalam dan lebih ada banyak aturan-aturannya yang harus diikut. Oke, jadi sekian banyaknya tugas nih, apa yang Nau rasakan? Apakah mungkin, wah ternyata di perkuliahan banyak juga tugasnya ya? Kira-kira apa yang Nau rasakan gitu? Pasti kita kayak melelahkan sekali, apalagi membagi waktu perkuliahan dengan kebiasaan kita sudah di hari yang sudah terbiasa dengan waktu libur yang panjang. Kayak agak kaget ya waktu itu banyak tugas seperti ini. Juga para dosen kan ada beda-beda wataknya, memiliki watak dan watak yang berbeda-beda, sehingga kita harus menyelesaikan bagaimana kita bersikap di dalam kelas. Kita tidak tanpa ada aturan yang tertulis, harus kita harus menerka-nerka karena ada beberapa dosen yang tidak menjelaskan kriteria mahasiswa yang dia inginkan. Oke, jadi mungkin Naura ini banyaknya tugas, mungkin di awal itu kayak kaget gitu ya, dan pasti Naura merasa capek gitu, betul ya? Naura merasa capek ya? Kadang sempat kaget karena tugasnya bisa buat tidak tidur berhari-hari. Waduh, bisa buat tidak tidur berhari-hari. Tapi apakah Naura bisa mengatasi hal itu dengan tugas yang mungkin dikerjakan sampai larut malam atau mungkin sampai subuh? Apakah Naura bisa mengatasi itu? Apakah ada triknya begitu? Kalau trik itu Kak dari saya cuman bagaimana
kita mengetahui diri kita terlebih dahulu. Oke. Seperti saya ini kurangnya di, misalkan kalau laporan praktikum itu harus ditulis tangan. Nah, saya ini lambat di menulis. Jadi Oke. saya mengambil waktu start yang secepat-cepatnya untuk memulainya, karena saya tahu kalau saya akan jauh tertinggal jika saya terlambat mengambil startnya. Yang Iya. kedua itu mencari teman-teman yang bersosialisasi dengan teman-teman sekelas, sehingga ketika kita ada kesulitan atau kesusahan, kita bisa saling membantu dan saling merangkul. Oke. Nah, selain itu apakah masih ada selain dari bagaimana Naura memahami dirinya sendiri, kemudian mencari teman yang mungkin bisa dibilang sefrekuensi atau bisa saling membantu, backup gitu. Kalau misalnya ada yang mungkin tidak dipahami, Naura bertanya ke temannya gitu ya. Selain itu, apakah masih ada hal lainnya yang Naura lakukan supaya Naura bisa mengatasi burnout-nya ini seperti itu? Langkah selanjutnya yang saya ambil itu tetap mengikuti aktivitas selain dari aktivitas akademik, karena dia kita mengikuti aktivitas akademik saja, kalau menurut saya itu kak, itu yang membuat kita makin burn out. Oke. Ada memang beberapa mahasiswa yang tetap menggunakan hal itu, tapi untuk cara saya beristirahat sendiri yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, karena kita dapat menemukan teman-teman baru, mendapatkan pengalaman baru dan pelajaran baru yang tidak bisa kita dapatkan melalui dunia akademik. Oke. Baik, jadi ketika menurut Nora kalau fokus ke kegiatan akademik itu malah tambah burnout. Jadi Nora ikut kegiatan non akademik. Nah, kegiatan seperti apa tuh yang Nora ikuti? Saya sering mengisi waktu dengan seminar, workshop, volunteer, kepanitiaan. Oke. Iya, seperti itu kak. Kalau dipanggil kegiatan juga sama teman-teman yang membutuhkan bantuan sumber daya manusia, saya ikut membantu mereka dalam menyukseskan kegiatannya. Iya, positif sekali ya kegiatannya. Mungkin kalau Nora ikut kegiatan seperti volunteer begitu bisa sekalian healing ya, supaya beban-beban yang ada di pikiran ini bisa ikut hilang. Kegiatannya kan juga di berbagai tempat macam-macam. Nah iya. Oke. Jadi Nora ini tadi disampaikan merasa burnout ya Nora karena perkuliahan. Iya kan, kadang lupa makan. Kadang sampai lupa makan. Selain, kayaknya kamu harus jaga ini juga, jaga kesehatan ya supaya tidak sakit karena tugas-tugasnya juga lumayan banyak pastinya, apalagi praktikum. Iya pastinya banyak ininya ya, lapraknya ya. Kemudian sering mungkin juga masuk di lab. Ya, jadi mungkin Nora sudah tahu ya bagaimana cara mengatasi burnout perkuliahannya ini karena tugas. Tadi disampaikan ada apa saja yang bisa dilakukan, bagaimana caranya Nora memahami dirinya sendiri, kemudian mencari teman yang bisa saling membantu, kemudian mengikuti kegiatan kampus, kegiatan non akademik, salah satunya itu. Ya, jadi mungkin Nora sudah tahu ya bagaimana cara mengatasi burnout perkuliahannya ini karena tugas. Tadi disampaikan ada apa saja yang bisa dilakukan, bagaimana caranya Nora memahami dirinya sendiri, kemudian mencari teman yang bisa saling membantu, kemudian mengikuti kegiatan kampus, kegiatan non akademik, salah satunya itu volunteer. Ya, saya juga pernah lihat postingannya Nora di Instagram ikut kegiatan volunteer. Oke, jadi itu tadi ya Naura ceritanya permasalahan ini karena burnout karena perkuliahan. Terus kita sudah menemukan nih solusi mungkin dari permasalahannya Naura. Ada beberapa tadi ya, Iya ada. Iya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak karena kesediaannya Naura sudah mau berbagi cerita dengan saya dan sudah terbuka
dengan saya. Terima kasih banyak, Nau. Terima kasih juga telah mendengarkan dan mendengarkan podcast saya ini. Iya. Oke, terima kasih ya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.